Karena ibadah raya yang pertama, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri bersama. Betapa penting ibadah raya di hari ini akan menentukan usaha kita, menentukan keberhasilan kita, menentukan kesuksesan kita, bahkan nafas menentukan. Kalau orang tidak mau beribadah di hari ini, jangan sampai di bulan-bulan ke depan Tuhan sudah panggil dia meninggal. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Saya baca untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang pertama ini. 1, 2, 3. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan duduk. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini dimulai dengan bahasa ketahuilah. Berarti sebagai seorang hamba Tuhan harus kasih tahu kepada jemaat, kasih tahu kepada orang Kristen. Amin. Masa yang sukar. Saudara, rata-rata kita saya lihat suka mendengar khotbah-khotbah. Pendeta-pendeta terkenal banyak di channel YouTube. Dan ada hamba Tuhan yang berkata, tahun 2025 tahun promosi. Ada pendeta lain yang berkata, tahun kemenangan dan berkat internasional. Maaf ya, saya tidak sependapat dengan pemahaman dari pendeta-pendeta yang saya sampaikan tadi. Saya tidak perlu sebut nama. Dia berkata bahwa tahun 2025 tahun promosi. Tetapi bagi saya pribadi, kalau saya baca ayat tadi 2 Timotius 3 ayat yang pertama, itu adalah 9 ayat kalau tidak salah di sana. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Masa yang sukar. Kalau di tahun 2023-22 boleh kita mengatakan tahun promosi. Ini sudah zamannya robot. Bapak Derby nanti akan bersaing dengan robot. Elon Musk dia punya postingan, dia digunting oleh robot. Jadi barber-barber ke depan akan bersaing dengan robot. Nah saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan, masa yang sukar ini perlu kita renungkan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak berani membuat janji-janji manis dengan jemaat. Kalau di tahun 2022, tahun 2021 boleh. Tetapi dengan zaman sekarang ini, keuangan di Jayapura yang dulu-dulunya sulit merosot, di 1-2 tahun ini sudah sangat merosot. Kenapa? Jayapura disuplai dengan dana otsus. Dana yang di negara Indonesia hanya 2 provinsi. Yang pertama Aceh, yang kedua Papua. Masa yang sukar. Bahkan banyak orang Kristen ketika dia dipromosikan, dia jatuh dalam dosa. Dia kasih tinggal, dia punya istri. Ketika dia dipromosikan Tuhan, dia so malas beribadah. Dia so jauh dari Tuhan. Bagi kami tahun
2025 semakin dekat, memohon tuntunan Tuhan dan darah Yesus tutup bungkus kami. Jadi memohon, jadi semakin dekat, mendekat kepada Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus dan darah Yesus menutup bungkus. Jangan heran ke depan ada rumah tangga yang 2023 baik-baik, 2024 harmonis sekali, 2025 bisa hancur. Karena iblis dia bekerja dengan hebat. Dia mau mencari, dia mau kalau boleh orang-orang Kristen 100% bercerai. Iblis sudah berhasil di Jepang. 53% negara Jepang, orang Jepang bercerai. Dan iblis bekerja dengan kerja keras, lembur. Jadi kalau kita mendengar di khotbah-khotbah sebagai gembala, kami harus menuntun jemaat. Jangan sampai jemaat salah melangkah. Manis jangan cepat ditelan. Dan pepatah berkata apa? Baik jangan cepat dibuang. Nah saudara, bagi saya semakin mendekat kepada Tuhan, minta mohon tuntunan Roh Kudus dan darah Yesus tutup bungkus rumah tangga kita. Bahkan Alkitab mencatat di akhir zaman iblis Tuhan akan tambah dia punya kuasa. Saudara baca di kitab Wahyu, Tuhan akan tambah. Yang sekarang saja iblis punya kuasa, banyak rumah tangga yang hancur, banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan. Khotbah saya tak kemarin, Ibu Gembala di Iril, penyakit berbahaya, paling berbahaya bukanlah penyakit tumor atau kanker, tetapi penyakit yang paling berbahaya yang iblis sementara kerjakan adalah penyakit kemalasan beribadah. Amin. Tumor itu gampang disembuhkan kalau kita rajin beribadah. Keluaran 23 ayat 25, kamu harus beribadah, kata harus. Maka roti diberkati, air diberkati, dan ada yang bisa kasih terus? Segala, banyak kali saya khotbah ini, penyakit dilalukan. Amin. Orang lebih takut dokter sekarang. Kalau dokter bilang, Pak, kalau mau umur panjang, Bapak harus rajin olahraga ya. Oh iya, pulang dia langsung olahraga. Tapi orang Kristen dengar firman, dari kandungan sudah dengar firman, malas melakukan firman. Jadi saudara yang seperti itu sulit untuk masuk surga. Dokter yang dia lebih takut dari Tuhan, kamu tinggal 4 bulan lagi ya. Sudah ketakutan, dia sudah keringat dingin, sudah mau dapat jantung. Bahkan ada bapak yang mati dulu, pemilik bar, saya tidak perlu sebut namanya. Waktu di Profita, dokter bilang, bapak kena COVID. Langsung drop dia punya fisik. Orang lebih takut dengar perkataan dokter daripada Tuhan. Saudara, mari kita membaca dalam kitab Lukas. Tuhan membawa saya untuk membuat fondasi kepada jemaat Pondok Daud. Apa yang harus kita lakukan? Lukas pasal yang ke-22, di Taman Getsemani.
Ya, ini adalah fondasi yang kita perlukan untuk menghadapi tahun 2025. Jadi saudara boleh timbang-timbang mana yang benar. Pengkhotbah yang ada di YouTube yang berkata tahun 2025 adalah tahun promosi, tahun berkat internasional, atau 2 Timotius 3 ayat 1 tadi, ketahuilah pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. Mana yang lebih betul? Ya, saya tidak mau membenarkan diri, tapi saudara bisa timbang-timbang, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Ayat yang ke-39, saya baca untuk kita semua. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya mengikuti dia. Saudara, sebagaimana dia biasa pergi ke Bukit Zaitun, dalam rangka apa? Ada yang bisa jawab? Berdoa. Nilai 10 bagi Ketua Kombapa Gereja Sentral. Yesus sebagaimana biasa pergi berdoa. Kemarin sebelum mama kami berangkat ke Manado, saya bilang kepada Ibu Gembala, tolong ajak mama berdoa satu keluarga. Karena untuk menghadapi tahun 2025 ini, ada yang usahanya sukses, 2021, wah maju, 22 maju, 25 siapa sangka bisa hancur. Perusahaan Amazon yang ada di Amerika yang besar sekali, banyak yang di PHK. Amin. Alkitab yang mencatat, bahkan saya berani berkata begini, siapapun presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia, kalau Alkitab sudah mencatat masa yang sukar, mau Bapak Prabowo kah, dia sulit untuk menahan masa yang sukar ini. Siapapun presidennya. Karena Alkitab kalau sudah mencatat, ya dan amin. Amin. Jadi kalau kita tidak mendasari tahun 2025 dengan beribadah, berdoa, semakin mendekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mau badai apa, tornado, badai-badai besar, kita tidak akan terbang, kita tidak akan terhanyut oleh badai itu, dihantam oleh badai itu. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, amin, amin. Kalau Tuhan yang pegang rumah tangga kita tetap harmonis. Mari kita katakan yang masih ada istri, masih ada suami, saya mau rumah tangga saya harmonis. Saya mau rumah tangga harmonis. Iblis mau merancangkan yang namanya cekcok, bertengkar. Kalau boleh rumah tangga tidak baku sayang. Saudara bayangkan di Jepang 53% hidup dalam perceraian. Makanya di Jepang paling banyak. Siapa yang sangka kalau robot bisa bercinta? Ya kan? Karena bisa pikir. Robot bisa gunting rambut di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini masuk masa yang sukar ini. Kalau kita hanya jauh dengan Tuhan, tinggal-tinggal di rumah, saudara tidak akan pernah berhasil. Setiap orang mau berhasil di tahun ini. Amin. Setiap orang mau sukses di tahun ini. Amin. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Berkat kesulungan pertama tanggal 1 Januari. Gereja Pondok Daud dibuka tanggal 1 Januari dengan ibadah apa? Perjamuan kudus. Kalau kita menghormati darah Yesus, kita tetap menghormati kematian Yesus, berarti Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Tapi
kita tidak menghargai tanggal 1. Dan oh, kamu pandang enteng ya. Kamu merasa hebat ya. Saudara, tanggal 1, tanggal 2, dan hari ini ibadah yang ketiga, hak kesulungan ini harus kita ambil. Saudara, Esau, dia menjual hak kesulungannya. Walaupun engkau menangis sampai mencucurkan air mata untuk minta berkat, mari saya baca karena saya tergerak. Saya sebenarnya tidak siapkan konsep ini. Ibrani 11 ayat, ya Ibrani 11 ya kalau tidak salah, ayat 16. Ya, 12 ya. Ya, 12 ayat 16. Saudara, kita akan belajar khusus hak kesulungan yang Tuhan berikan dalam ibadah. Ibadah itu adalah kesulungan. Kalau di zaman dulu hak kesulungan, yang anak yang paling sulung, dia yang mendapatkan berkat yang terbesar, berkat yang istimewa, berkat yang spesial. Ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, ayat 16, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Wow, ini parah sekali, fatal. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bulan Januari adalah nilai 10 plus ibadah yang Tuhan siapkan bagi orang Kristen yang menganggap remeh ibadah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 12. Minggu depan tanggal 12. Di bulan ini adalah bulan perdana. Saya katakan tadi waktu saya gendong Salomo, anak yang pertama, saya rasa-rasanya tidak mau tidur. Saya mau gendong terus. Padahal orang-orang tua berkata, supaya anakmu tidak terbiasa di tangan, jangan gendong. Tapi karena saya mangkage, saya gembira sekali. Ternyata ini ya, Om Ferry waktu anak pertama bagaimana? Pasti senang ya, pasti bangga. Rasanya mau gendong terus, mau peluk terus. Dan ibadah bulan Januari adalah hak kesulungan yang harus kita ambil, yang harus kita pergi di tempat ibadah. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Mana lebih penting, di tempat tamasya atau tempat ibadah? Saudara bisa nilai sendiri. Kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan, 12 bulan ini saudara tidak perlu takut. 12 bulan ini saudara tidak perlu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, asalkan mendekat kepada Tuhan. Amin. Saya sangat terharu dari 6 anak saya ini. Yabes setiap hari, halo papa, halo mama. Saya rasa dari 6 anak saya ini, Yabes yang lebih dekat dengan saya. Saya kemungkinan besar akan mencurahkan perhatian saya, kasih sayang saya, pelayanan saya akan berikan kepada Yabes. Setiap hari, halo Oma, ini Oma kami ada jadi saksi. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita selalu datang mendekat, minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan, oh malaikat, bantu jemaat-jemaat di Pondok Daud, bantu pekerjaan mereka. Jemaat yang lain tidak menganggap kesulungan dalam beribadah bulan Januari. Tetapi jemaat yang pemalas, malaikat di sorga akan berkata, sorry ngapain saya mau bantu? Berarti Tuhan akan menentang firman Tuhan.
Berarti Tuhan tidak yang adil. Kitab Malaki berkata, ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Jadi tidak mungkin Tuhan mau bantu. Kalau jemaat malas, tidak mungkin saya sebagai gembala, saya harus berdoa, Tuhan berkati jemaat Pondok Daud yang malas. Saya tidak mungkin. Firman Tuhan itu harus murni, harus jujur. Saya tidak mau khotbah saya yang enak-enak di telinga. Oh, tahun promosi. Saya nggak berani jamin seperti itu. Alkitab saya mencatat, tahun ini tahun yang sukar. Tambah tahun bukan tambah gampang. Sukar. Kalau saudara tidak minta tuntunan Roh Kudus, usaha saudara akan turun. Usaha saudara akan drop. Tetapi kalau kita Roh Kudus, kami berserah, kami tidak berdaya. Kita pelukas tadi di Taman Getsemani. Inilah apa yang Yesus lakukan di mana semifinal. Sebelum Yesus masuk dalam penderitaan yang paling luar biasa, dia akan masuk di Bukit Golgota. Kira-kira ini hari Kamis waktu Yesus berdoa. Jumat dia akan disalibkan. Ayat 40. Sesudah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang Yesus suruh? Berdoa. Ibu Friska langsung menjawab berdoa. Bahkan kalau kita baca ini ada 3 kali. 3 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau 3 kali dalam Alkitab, itu sangat penting. Ya, luar biasa Bapak Polo akan mengerti firman Tuhan, menjawab dengan baik. Saudara, kalau kita mau, dulu kalau anak ke sekolah, mereka cuma jalan, tidak diantar orang tua. Saya punya orang tua selalu pesan, Fani, kalau kamu mau ke sekolah, perhatikan kiri kanan. Ya begitu ya, kalau orang-orang tua dulu, kalau anaknya mau pergi ke sekolah, tidak ada yang diantar oleh orang tua. Jadi menyeberang, saya baru ganti baju, orang tua suruh pesan. Saya selesai ganti baju, saya masih baru memandi, orang tua suruh pesan. Kenapa? Jangan sampai tak tabrak, motor tabrak. Berarti itu sangat penting, karena diulang-ulang. Ayat yang ke-41, kemudian itu menjauhlah diri dari mereka kira-kira. Ayat yang ke-40, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, Yesus sampai berkata, ambillah cawan ini. Jadi seharusnya khotbah di akhir zaman jangan selalu yang muluk-muluk, yang enak-enak, surga di telinga. Oh, promosi. Bagaimana kalau jemaat tidak dipromosi? Nanti jemaat tuntut, oh Pak Pendeta bilang tolong dipromosi. Nanti dong punya rohani gugur. Pendeta bilang, oh haleluya, tahun promosi. Bagi saya, kalau saya membaca firman Tuhan, masa yang sukar disaring dulu khotbah yang seperti ini. Karena di akhir zaman ini bukan masa yang gampang. Jayapura saja yang dengan dana otsus, banyak yang mengeluh di sana sini. Pak Jerry berkata, apotek saja mengeluh karena pemasukannya kurang. Kalau kita tidak mendekat dengan Tuhan, kita tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita mendekat dengan Tuhan, ada jaminan kita dipromosikan Tuhan. Itu yang betul. Kalau kita langsung mentah-mentah, tahun ini tahun promosi. Jadi bagi kami di Pondok Daud, mendekat kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, dan bila perlu, basuh darah Yesus, basuh kehidupan kami, basuh rumah tangga kami. Iblis bekerja keras, Daud saja yang hebat jatuh kok, amin. Petrus saja yang
pernah berjalan di atas air, satu-satunya murid yang pernah berjalan di atas air. Ketika iblis datang, 3 kali dia menyangkal Yesus. Iblis punya usia itu sudah hampir sama dengan Tuhan, paling dekat. Lucifer itu diciptakan malaikat yang terbaik. Jadi Tuhan tidak ciptakan iblis, tetapi ketika Tuhan ciptakan malaikat, Lucifer itu tadinya malaikat, tangan kanannya Allah. Dia tahu kelebihannya Allah, dia tahu sampai di mana kehebatan Allah. Dia itu worship leadernya sorga, dia pemuji penyembahnya sorga. Tetapi yang membuat dia jatuh, dia mau memberontak, mau menyamai Allah. Jadi jangan anggap enteng. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Yesus saja makin bersungguh-sungguh, apatah lagi kita cuma manusia biasa. Banyak-banyak berdoa. Dan kalau kita banyak-banyak berdoa, saya berani, kita akan dapat promosi Tuhan. Kalau kita semakin dekat, baru saya pendeta Fani berani berkata, tahun promosi bagi jemaat. Tapi kalau saudara pemalas, bagaimana Tuhan mau promosikan? Tuhan bilang, oh lewat dulu. Malaikat di sorga akan berkata, sorry ya, saya mau cari dulu orang Kristen yang rajin beribadah, rajin melayani, tidak lalai dalam tugas dan pelayanan. Amin. Itu yang Allah akan memberkati. Ia sangat sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang kita mau kerjakan adalah kita belajar berkorban. Yesus melayani sampai titik darah penghabisan. Saudara, sementara Yesus berdoa, tidak ada satu manusia yang berdoa sampai keluar darah. Itulah yang Yesus mau sampaikan. Jangan kita pendeta mau kasih yang enak-enak, yang manis-manis, supaya followersnya banyak, supaya subscribernya banyak. Kami nggak mau mengejar subscriber yang banyak, tetapi yang kami mau kejar firman Tuhan yang murni. Bukan mau kasih surga di telinga. Oh, jemaat engkau dipromosi, pasti dipromosi. Kalau cuma khotbah khusus, oh tentang di kitab ulangan engkau akan diangkat jadi kepala bukan ekor, bolehlah. Tapi kalau sepanjang tahun langsung, oh tahun 2025, saya nggak menjamin, karena firman Tuhan berkata, masa yang sukar. Ini yang harus kita bangun, kita pikirkan, Tuhan, apa yang saya korbankan di awal tahun ini. Kalau kita berpikir seperti itu, Tuhan akan promosikan kita dengan luar biasa. Tapi kalau kita cuma senang-senang, santai-santai, ibadah tidak, berdoa tidak. Dan di Taman Getsemani ini, Tuhan suruh saya supaya pendoa syafaat di Taman Getsemani bangkit. Amin. Di Ponodau Tuhan suruh, bulan Oktober Tuhan sudah suruh, September, bangun doa. Karena kalau kita tidak bangun doa, Lucifer ini dia akan bertambah kuasanya. Iblis ini akan bertambah kuasanya. Ya, tinggal 2 ayat yang ke-45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka tidur karena duka cita. Rohani kita jangan tidur. Kalau rohani kita tidur, jangan mimpi diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara harapan, usaha saya di atas angin, usaha saya di atas langit. Tetapi 2025 ini saya tidak berani menjamin usaha dari jemaat
di atas terus. Tetapi saya berani menjamin kalau kita mendekat kepada Tuhan, tambah rajin beribadah, tambah rajin baca firman, tambah rajin berdoa, saya bisa menjamin. Karena apa? Tuhan yang kita sembah, Dia mau anak-anak Tuhan di akhir zaman diberkati dengan luar biasa. Amin. Dan saya sekali lagi saya berani menjamin tahun 2025 tahun promosi, kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, rajin membaca firman, suka berkorban. Ingat, pengorbanan Yesus sampai titik darah ke tanah. Kalau engkau belum berkorban dengan baik, koreksi. Di Pondok Daud, kami di tahun yang lalu, ibu janda yang memberikan persepuluhan di kami. Tetapi puji Tuhan, dari 7 tahun lalu kami sudah bekerja. Kami tidak mau khotbah kami khotbah berkat. Oh, saya mau khotbah perpuluhan supaya jemaat kasih perpuluhan. Tidak. Tetapi kami sudah bekerja dari 7 tahun lalu. Karena apa? Kami tidak mau seperti Rasul Paulus. Dia tukang tenda. Lebih baik ada pendeta-pendeta. Kenapa pendeta Fani bekerja? Lebih baik saya bekerja daripada saya menjadi pendeta proposal. Tolong bantu gereja kami, bawa proposal di kantor, bawa proposal di mana-mana. Tetapi kami mau bekerja keras untuk membangun 7 pelayanan ini. Ayat yang terakhir, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Wah, diulang-ulang lagi. Amin. Jadi rohani kita jangan tidur. Amin. Rohani kita harus bangkit. Kesetiaan kita harus bangkit. Baca firman harus bangkit. Berdoa harus bangkit. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alkitab mengulang-ulang supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Ibu Filin yang tercatat paling cepat datang di gereja, pertahankan terus di tahun 2025. Tingkatkan. Amin. Dan saya percaya tahun promosi akan menjadi tahun bagi jemaat Pondok Daud. Kalau kita semakin dekat, semakin tahu berkorban, semakin tahu mengasihi Tuhan. Yang belum memberikan korban di Natal, di Pranatal, saya baca dalam daftar ada yang belum memberi. Mari kita tebus di tahun 2025 ini. Karena itu kita berikan untuk Tuhan, kita berikan untuk Raja di atas segala raja. Ibadah korban Pranatal 1 tahun 1 kali. Amin. 1 tahun 1 kali, dan bukan untuk kepada kami gembala yang makan semua orang, dan yang kita berikan untuk Raja di atas segala raja. Mari kita tingkatkan kesetiaan kita, tingkatkan ibadah kita. Sekali lagi, penyakit yang paling berbahaya bukan tumor, bukan kanker. Karena kanker dan tumor akan pergi dari tubuh kita. Kalau Keluaran 23 ayat 25, kamu harus beribadah, makan roti, air diberkati, dan boleh kasih terus, segala penyakit dilalukan, dijauhkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Saya percaya kalau kita lebih tingkatkan